Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pioner Pi Network Nusantara dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga para pioner semua ya selalu diberikan kesehatan jasmani ataupun rohani dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga setiap usaha kita ini, baik usaha nambang cryptocurrency Pi Network ini ya, ataupun usaha kita di luaran sana yang sudah menjadi tugas pokok kita, yang sudah menjadi rutinitas kita ya, apapun jenis usahanya, apapun jenis profesinya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita tersebut ya bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pioner Pi Network akan memberikan informasi lagi ya, dimana tadi siang ya, aplikasi Pi Network sudah berubah tampilan beranda aplikasinya, dan disitu ya kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat berharga yang disampaikan oleh pihak Kortim melalui Dr. Nicholas Kokalis, di mana informasi tersebut menyangkut ya dua hal yang paling besar yang kita tunggu-tunggu selaku pioner ya. Penantiannya sudah lumayan cukup lama, ada yang bertahun-tahun mungkin yang mengikuti Pi Network ya dari awal ya, mungkin sudah 3 tahun ya berarti. Nah di sini alhamdulillah ya, informasi yang ditunggu-tunggu telah disampaikan ya tadi siang melalui video ya, di mana Dr. Nicholas Kokalis telah menyampaikan bahwa QIC massal telah diluncurkan. Keplok tangan ya, alhamdulillah sekali. Itu adalah kabar yang sangat menggembirakan ya, khususnya buat para pioner tentunya dimanapun pioner berada ya, umumnya di luar negeri khususnya yang ada di Indonesia ini ya, para pioner Nusantara ini. Dan tentunya selain QIC ada yang berita juga menggembirakan ya, itu adalah sistem mekanisme penambangan baru, di mana sistem mekanisme penambangan baru ini tentunya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan mekanisme penambangan yang kemarin. Nah, tapi ya sistem yang baru ini itu sangat berpengaruh dan dipengaruhi sangat erat oleh hasil lockup kita di hari-hari sebelumnya ya, dimana sebelum kemarin tanggal 14 kita diingatkan di apa ya, dibilangin ya, kalau buka bahasa Indonesia disarankan atau diingatkan kembali bahwa bagi yang belum melock up di situ disuruh melock up ya. Karena apa? Sebelum tanggal 14 Maret katanya sistem penambangan baru dibuka atau dimulai. Nah, tentunya sistem mekanisme penambangan baru pada saat ini sudah diluncurkan ya, atau sudah dimulai. Nah, di sini tentunya ya perlu saya garis bawahi juga ada dua hal penting tentang di mana masalah QIC ya. Ternyata QIC tersebut ya, kita tidak bisa sepenuhnya bisa tiap hari melakukan QIC, dan tidak bisa setiap orang, setiap pioner melakukan QIC setiap saat ya, itu tidak bisa. Dimana seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Kortim oleh Dr. Nicholas Kokalis di video tadi, bahwa sistem QIC memang sudah diluncurkan tapi sistemnya masih slot ya, jadi masih jumlah. Jadi berapa jumlah kapasitas atau jumlah kuantitas dari slot QIC massal tersebut diluncurkan, nah itu pun tidak ada yang tahu tentunya ya. Saya pun belum dapat informasi. Yang pasti pada saat tadi saya mengikuti QIC ya, ternyata sudah limit ya. Masa begitu saya masuk di browser, sudah menunggu lama-lama, loading lama, ternyata ada keterangannya sudah limit ya.
Jadi slotnya itu terbatas. Nah, kemudian menurut informasi juga bahwa yang mengikuti KYC, yang sudah mengikuti KYC pada saat ini dan kemudian lolos ya melakukan KYC-nya, tentunya mereka akan menjadi validator ya, menjadi tim verifikasi untuk memverifikasi kita ya yang akan melakukan KYC nantinya. Nah, jadi tentunya di sini ya menurut info yang disampaikan sebelum-sebelumnya memang seperti itu ya, bahwa nanti akan ada ya tim validator yang terdiri dari 4 orang dan tentunya satu mesin robot, di mana di antara manusia dan robot ini akan mencocokkan ya, mungkin yang tidak bisa terdeteksi dan tidak terbaca oleh robot. Nah, mungkin ya tim validator lah yang akan mencocokkan ya. Jadi sistemnya pun ya saya tidak begitu paham tentang validator ini ya. Jadi informasinya ya seperti itu ya. Nah, jadi yang berhasil KYC tentunya akan menjadi tim validator. Dan apakah semua para pioner yang lolos KYC bisa menjadi tim validator? Ya tentunya mungkin ya, menurut saya ini menurut saya, mohon maaf kalau salah ya, menurut saya tidak akan semua jadi tim validator, karena mungkin ya pasti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pioner yang sudah lolos KYC. Dan tentunya ya di sini diinformasikan lagi oleh Dr. Nicholas ya melalui video tersebut bahwa semakin banyak validator yang sudah rilis ya, yang semakin banyak validator di negara itu berada, tentunya slot KYC itu akan semakin banyak ya. Jadi tentunya ya harusnya kita nih ya melakukan KYC ini bukan hanya berebut dengan orang Indonesia saja. Yang namanya KYC massal sekarang sudah dibuka secara massal. Sedangkan ya pengguna aplikasi P-Network ini diikuti lebih dari 200 negara lebih yang mengikuti. Jadi kita berebut ya dengan bukan jumlah orang yang sedikit, bukan puluhan ya, bukan ribuan atau bukan ratus ribuan, tapi jutaan orang, di mana serentak ya pada masuk P-browser semua ya. Bagi yang nggak sabar tentunya langsung ya, begitu mendengar kata KYC dibuka langsung nah, jadi tentunya ya saya sarankan ya kita boleh ya mengharap, tapi kalau yang tidak bisa ya kita coba lagi besok. Yang penting mah sekarang KYC massal sudah dibuka, tinggal kita menunggu kesempatan dan giliran kita. Kalau memang misalkan pas kita masuk buka aplikasi P-browser, masuk ke menu KYC dan ada keterangan tertentu yang harus kita tekan, nah berarti itu kita bisa melakukan KYC, berarti itu rezeki kita ya. Dan di sini juga saya informasikan tentang mekanisme penambangan baru ini ya, bahwa menurut pandangan saya dan saya pun ya sudah melihat dengan kepala mata saya sendiri, di mana aplikasi sistem penambangan baru ini ternyata memang sudah diluncurkan oleh pihak Kortim, tapi ternyata di akun saya ya ini belum berubah. Nah, terus yang berubahnya di mana? Siapa? Terus tahu dari mana Abang itu udah berubah dan sudah diluncurkan dan sudah dijalankan? Nah, tadi siang saya waktu jam berapa ya saya bekerja, kebetulan ada tim saya, referral saya ya, kebetulan aplikasinya mati pada jam 3 ya, pada jam 3. Di mana rate kecepatannya pada saat sebelumnya itu 0,6 dan ya pada saat dihidupkan dia berubah menjadi 0,13. Nah, disitulah ya saya mempunyai pandangan bahwa ya sistem mekanisme penambangan baru itu sudah berjalan, dan itulah 0,13 itu hasil dari booster pioner kali booster kali reward yang
ada di HP teman saya tersebut, yang ada di tim saya tersebut dengan hasil lookup yang sudah di commit oleh tim saya tersebut. Nah, jadi pada informasi kali ini ya kita menuju Twitternya dulu ya, dimana pada siang ini ya Twitter Pi Network sekarang masih menyambut ya, masih ada aura-auranya Hari Pi Day ya, dimana masih terjadi eh, terjadi kiriman ya, update-update informasi tentang kue pai ya, kue pai di sini ya. Nah, di sini selain menginformasikan kue pai, di sini Kortim pada 19 jam yang lalu ini ya, di sini ada keterangannya, announcement the new mining mechanism is here. Now pioneer can receive mining reward. Nah, di sini kita coba terjemahkan daripada ya ngedengar saya baca bahasa Inggris puyeng ya, bikin pala Anda nyut-nyutan. Nah, di sini saya akan terjemahkan ya agar lebih enak. Nah, di sini pengumuman mekanisme penambangan baru ada di sini. Sekarang perintis dapat menerima hadiah penambangan melalui kontribusi jaringan seperti penggunaan aplikasi Pi, operasi node, dan hadiah penguncian. Rincian lebih lanjut untuk mengikuti aplikasi. Nah, di sini ya. Jadi inilah informasinya ya, dengan yang sudah diterjemahkan ya oleh Google tentunya. Dan di sini ya pihak Kortim juga memberikan update-update ya dari kue-kue pai yang penuh macam, rupa, bentuk, warna, dan rasa tentunya yang berbeda-beda, di mana di sini sangat-sangat menggugah selera sekali ya, di mana kue pai ini adalah kue orangnya makanan Amerika di sono ya. Nah, di sini Pi Network ini, koin Pi ini sangat ada erat kaitannya dengan kue pai ini ya. Dan inilah orang yang kemarin yang ada di video itu ya, yang ada di video yang mendemokan tentang masalah KYC ya, KYC. Nah, ini kue pai-nya ya, di sini terdapat di atasnya logo pai. Nah, di sini kita coba lihat-lihat lagi ya. Nah, ini juga ya, kue-kue pai ini sangat menggugah selera tentunya. Wah, kayak jadi ngiler ya, pengen nyicipi bagaimana rasanya itu kue pai ya. Nah, di sini ada lagi ya kue pai. Di sini ada keterangan, ada tertulis angka 31.4 ya, 3114. Nah, di sini tentunya ya angka keramat bagi Pi Network di sini adalah hari jadinya Pi Network yang ke-3 tahun, tentunya tepatnya di hari kemarin ya, pada tanggal 14 Maret. Dan disinilah banyak para pioner yang mengartikan bahwa 314 ini adalah sebuah clue atau sinyalemen dari harga koin Pi Network ini ya. Tapi ya silahkan ya, namanya orang berpendapat ya, boleh-boleh saja ya. Namanya orang menyampaikan pendapat, berargumen ya, silakan saja, tinggal kitanya saja ya yang mendengarkannya itu ya, apakah itu logis ya atau tidak ya, masuk di akal apa tidak. Nah, di sini ya banyak orang mengatakan bahwa harga per satu koin Pi ini ya kedepannya akan ya mencapai per satu koinnya itu $314. Bisa ya, bisa ya, namanya juga pendapat ya. Terus di sini bisa aja ya, selain 314 bisa aja menjadi $31,4, bisa. Terus apakah bisa $3,14 ya, bisa-bisa aja ya, namanya juga pendapat, bebas ya, karena ini adalah cuman angka 314 doang yang dibulak-balik ya. Dan orang berpendapat berapapun tentang harga koin Pi ya, tentunya ini saya anggap sebagai penyemangat, tapi saya juga tidak menganggap remeh dari harga-harga yang sudah beredar sekarang ya, karena saya ya percaya bahwa koin Pi Network ini akan mempunyai nilai yang sangat tinggi tentunya ya.
karena dengan adanya kesepakatan dari seluruh pioner yang mengikuti aplikasi P-Network ini lebih dari 200 negara, sebagian besar ya sudah membuat kesepakatan atau konsensus yang sudah disampaikan ke core team bahwa dari per satu koin Pi Network ya itu dihargai $100 dan per satu koin yang paling tertinggi dihargai $1.000. Itulah konsensus ya, kesepakatan dari berbagai wilayah penjuru dunia ya, penjuru dunia yang mengikuti aplikasi Pi Network. Jadi perlu diketahui ya bahwa harga konsensus itu adalah acuan ya untuk core team, berapakah harga yang pantas tentunya yang akan nanti ya dijadikan patokan harga oleh core team. Nah, jadi tentunya untuk masalah harga ya itu adalah hak prerogatif dari core team yang punya otoritas, yang punya kewenangan. Jadi saya ya kita selaku pioner, berapapun harga nanti yang akan dirilis atau yang akan diluncurkan ya pada saat nanti pada mainnet terbuka, berapapun harga koin Pi kita wajib aminkan saja, kita wajib syukuri saja ya, berapapun itu harganya ya. Dan tentunya ya, dengan adanya informasi ini ya yang barusan tadi disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dengan datangnya KYC massal dan diluncurkannya juga ya sistem mekanisme penambangan baru ini, tentunya ini membuat ya khususnya saya ya pribadi dan mungkin Anda di luaran sana, pioner di luaran sana yang ada di Nusantara ini ya semakin semangat untuk giat lagi mencari orang, mencari referral ya, untuk mendapatkan rate kecepatan yang lebih tinggi lagi ya. Tentunya karena untuk sekarang ini mendapatkan koin Pi ini sangat susah ke depannya nantinya ya. Jadi kita harus, kalau ingin mendapatkan koin Pi Network jauh lebih banyak lagi, kita harus banyak mengundang orang ya, mengajak teman-teman bergabung menjadi tim kita. Jadi untuk informasi pada kali ini yang diberikan melalui Twitter Core Team ini saya cukupkan sampai di sini ya. Dan untuk informasi selanjutnya ya saya akan menuju ke aplikasi Pi Network, di mana mohon maaf, saya lagi masuk angin ya membuat video ini. Di sini ya di aplikasi Pi Network ini alhamdulillah sekali pada jam 22.22. Nah, ini angka manis ini ya, 22.22 jam 10:22. Dimana pada saat ini saya waktu membuat video ini ya, aplikasi Pi Network ini sudah bisa dibuka ya. Sebelumnya di jam 9, di jam 21.00 itu masih belum bisa dibuka, masih error ya, mungkin masih terjadi bug atau ada maintenance ya, kita nggak tahu. Yang penting kita berpositif thinking aja, namanya sistem ya pasti ada errornya ya, namanya barang pasti ada rusaknya. Setiap ya intinya seperti itu ya, dimanapun adanya ya pasti yang namanya sebab ya pasti ada akibat. Dan tentunya dengan adanya yang terjadi di dunia ini ya tidak akan ada yang abadi ya tentunya ya. Walaupun aplikasi Pi Network katanya udah canggih ya sistemnya ini, ya tentunya pasti aja ya namanya maintenance atau apa kesalahan, baik dari human error ataupun kesalahan dari jaringan ataupun dari yang tindakan orang luar yang mungkin yang tidak suka melihat aplikasi Pi Network, mencoba-coba ingin merusak ya bisa aja ya, namanya manusia itu berbeda-beda ya keinginan dan pandangannya. Dan di sini tentunya ya kita sebagai Pi Network, saya anjurkan tetap berpositif thinking tentunya kepada aplikasi Pi Network. Dan terbukti sekarang aplikasi Pi Network ya tidak scam ya, tidak diomong-omongkan koin halu tentunya ke depannya ya, bahwa sekarang pun ya mungkin para haters sudah mulai agak gemeteran ya dengan munculnya KYC
masal ini ya, dimana tentunya akan membuat mereka lebih terdiam dan terbungkam lagi kalau misalkan P-Network ini sudah ada harganya. Dan di sini ya saya akan membedakan atau menjelaskan tentang kecepatan nambang yang tadi saya informasikan ya, dimana akun ini ya masih mengikuti sistem yang lama ya, sistem dimana rate kecepatan mining P-Network ini masih seperti yang kemarin ya, dari ini ya, diikuti dari yang pioner, kontributor, dan ambasador. Nah di sini kalau yang sekarang ya di sistem mekanisme penambangan baru tentunya kan perkaliannya pioner, booster, dan reward. Nah ini masih sistem pioner, kontributor, dan ambasador. Belum sistem lock-up-nya itu belum berhubung ke sini ya, belum nyambung. Jadi ini masih sistem yang lama. Nah, pada saat nanti mungkin ya aplikasi akun yang saya videokan ini mati, barulah mungkin akan terjadi sistem mekanisme penambangan baru akan berlaku di HP ini ya, tentunya di akun ini. Jadi untuk informasi pada kesempatan kali ini ya, dimana channel Pioneer P-Network ya menyampaikan update dari Twitter core team dan aplikasi P-Network ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak enak didengar ya, emang banyak bang, nggak enak banget ya. Ya saya mohon maaf ya, inilah saya ya, apa adanya saya dengan serba kekurangannya saya mohon maaf, dimohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila perkataan saya ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ya, doa saya untuk para pionir semua, semoga kita bisa melakukan KYC massal semua ya, khususnya pionir yang ada di Indonesia dan umumnya pionir yang ada di luar negeri sana, dan tentunya bisa berhasil semua ya, bisa lolos KYC semua, dan mungkin ya kedepannya kita akan merasakan hasil jerih payah kita yang sudah menambang aplikasi P-Network ini ya, yang bertahun-tahun mungkin, yang sudah lama ya, karena saya masuk ke aplikasi P-Network ini ya belum terlalu lama seperti teman-teman saya di luar sana ya. Nah di sini saya berdoa semoga ya aplikasi P-Network ini bisa membawa perubahan yang positif dan berdampak positif juga bagi masyarakat dunia. Tentunya aplikasi P-Network ini bisa membawa perubahan bagi para pionernya, khususnya bagi para penggunanya, dan mudah-mudahan dengan aplikasi P-Network ini ya, para pengguna aplikasi P-Network ini atau pioner ini bisa merubah taraf hidup ya, taraf kehidupannya menjadi yang tadinya baik bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Yang tadinya sudah mapan ya, tentunya akan jauh lebih baik lagi bersama bisnis P-Network ini. Dan semoga kita bisa kaya rame-rame di aplikasi P-Network, dan semoga kita bisa sukses berjamaah. Salam petir, jeger jeger jeger. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.